sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang ya di kelas tadi grup kita yang kelima. Bersama aku, Asifah Sumani Cahya. Hari ini kita bakal belajar tentang setup Express dan REST API konsep di Learning Pad kita yang kelima ini. Oke, nah sebelumnya mungkin sebagian dari kalian udah familiar ya sama Express, tapi aku jelasin ulang aja. Buat Express itu merupakan framework Node.js yang digunakan untuk membangun web application dan REST API dengan cepat melalui fitur seperti routing, middleware, dan pengelolaan request response. Framework ini fleksibel, mudah diintegrasikan dengan database dan berbagai middleware, serta banyak digunakan oleh perusahaan besar untuk pengembangan aplikasi web yang modern. Nah, tadi aku udah sempat bicarain tentang routing sama middleware. Apa itu routing sama middleware? Routing adalah mekanisme di Express yang menentukan bagaimana endpoint atau URL merespon permintaan klien berdasarkan path-nya. Nah, di sini ada misalnya ada get, post, delete, dan lain-lain, dan handler function yang dijalankan. Kemudian ada middleware, adalah function yang bisa digunakan untuk mengakses request objek, respon objek, dan next function dalam alur hidup aplikasi Express. Jika middleware memanggil next function, artinya function middleware selanjutnya atau router akan dieksekusi. Nah, kemudian ada cara kerja Express. Di sini ada klien. Jadi klien meminta request ke node HTTP server, kemudian dilanjutkan ke Express dan ke middleware. Nah, di middleware ini dia bertugas seperti melakukan authentication, logging, maupun parsing ya. Dia tuh dilakukan di dalam middleware. Nah, dari middleware ini setelah udah selesai nih, terus dia bakal berlanjut mengirim respon ke dalam node HTTP server dan dilanjutkan ke klien. Jadi klien dia tuh menerima data yang diminta dalam bentuk respon dari middleware tadi. Oke, kemudian ada struktur project secara umum, itu di Express itu ada API, terus ada config, ada models, dia ini berisi database ya. Kemudian ada service, ada subscribers, terus ada app, sama ada server. Nah, selanjutnya nanti kita bakal coba tentang mocking ya. Jadi mocking adalah teknik pengujian unit atau unit testing dalam Node.js untuk mensimulasikan objek request dan maupun respon yang memungkinkan pengembang menguji logika middleware atau router handler tanpa menjalankan server sungguhan atau koneksi database. Jadi kayak mocking ini kita melakukan simulasi testing gitu ya. Buat datanya nanti kita bakal pakai data dummy gitu. Kenapa kita menggunakan mocking? Karena kan kita kalau misalkan bikin website nih, kita kan bisa testing berkali-kali. Nah, supaya waktu kita testing itu kita nggak terhubung ke database. Kan kalau kita terhubung langsung ke database memungkinkan nanti databasenya bisa rusak atau mungkin jadi lemot kayak gitu kan. Makanya kita menggunakan mocking. Buat datanya nanti kita pakai data dummy. Oke, selanjutnya nanti kita bakal praktek juga tentang CRUD di Express. Nah, kalian mungkin udah familiar juga ya, ada create, read, update, sama delete. Nah, itu sama aja, cuma bedanya mungkin di sini pakainya post, get, put, sama delete. Nah, ini buat penjelasannya. Kalau create dia tuh membuat ya, menambahkan data, kemudian ada membaca data, mengupdate data, maupun menghapus data. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke demo dari materi yang tadi aku sampaikan, ada yang mau bertanya? Aku open pertanyaan sampai jam 5 menit ya, 5 menit dari sekarang buat sesi Q&A sebelum kita lanjut ke sesi hands-on. Oke. Atau mau tanya di kolom komentar juga boleh ya teman-teman. Atau udah paham semuanya, kita lanjut ke ini. Kita lanjut hands-on langsung. Kalau lanjut hands-on boleh Rick aja ya. Boleh boleh kasih reaction kalau kita mau lanjut atau masih nunggu nih ada yang mau ditanyain dulu. Boleh tanya aja ya.
Oh ya teman-teman aku call up lagi tentang super member ya. Jadi nanti kalau member yang sering bertanya, terus dia bakalan dapat super member itu. Boleh tanya apa aja teman-teman tentang Express, tentang mocking, ataupun tentang yang lainnya, tentang API. Sebelum kita lanjut ke sesi hands-on ya. Jadi teman-teman boleh bertanya aja di kolom chat juga nggak apa-apa. Nanti aku balas juga. Lanjut demo, oke. Ya kita lanjut ke demonya ya. Oh, aku masih belum paham middleware. Oke, aku jelasin dulu middleware sebentar sebelum kita lanjut ke hands-on ya. Jadi middleware itu fungsinya buat mengakses request gitu teman-teman. Jadi eh, nanti kita bakalan lebih detailnya buat pengaplikasian middleware. Kita bakal pengaplikasiannya langsung di sesi hands-on ya. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, semuanya udah aman kan ya? Yang aku minta tolong buat installin, kayak misalkan TypeScript-nya udah aman, terus juga Express-nya udah aman, semuanya udah aman semua kan ya? Oke, oke kita lanjut ya. Em, oke, di sini eh, kita bakal bikin book self API. Kita bakal bikin book self API di mana kita pakai mocking tadi ya. Jadi kita tuh nggak langsung ke database-nya, tapi kita pakai data dummy. Nah, ini aku ada file GitHub ya teman-teman, boleh dibuka aja dulu. Di situ ada project yang bakal kita hands-on nanti, cuma belum ada file indeksnya. Jadi nanti kalian boleh lihat struktur projectnya ya, ada di GitHub ini. Terus kalian juga lihat buat bagian Swagger-nya. Soalnya Swagger-nya kan agak panjang ya, dan kita lumayan dikejar waktu. Jadi kalian boleh lihat langsung aja di GitHub-nya. Tapi jangan di copy semuanya ya, disesuaikan aja sama projectnya. Soalnya kan bisa mungkin note-nya beda. Aku biasanya pakai note 24.
Pastiin kalau proyek teman-teman buat strukturnya udah kayak gitu ya. Udah ada tes config-nya, udah ada package JSON-nya. Nah, nanti kita bakal ngodingnya di bagian indeksnya. Kalau indeks belum aku upload ke GitHub-nya ya. Nanti baru kita praktekin langsung di hands-on ini. Nah, oke. Ini buat struktur project yang nanti kita bakal gunain ya, teman-teman. Ada seperti yang tadi aku udah bilang, ada package JSON, Swagger, dan test config, dan lain-lain. Ini pastiin kalian udah sama ya, biar nanti kita bisa lanjut ngoding di bagian indeksnya. Nah, kalau tadi yang aku jelasin kan di struktur Express kan ada bagian app sama server ya. Nah, untuk kali ini kita gabungin dua file itu ke dalam file index ini. Jadi kita gabungin jadi satu. Di sini ada routing, terus ada juga semua semua hal ada di satu project ini ya, ada di satu file index buat gabungan dari app sama si server tadi. Oke, nah pertama kita tuh import dulu nih Express, terus kita import juga Swagger-nya, kita import dulu di bagian atasnya. Habis itu baru kita lanjut ke bagian, nah oke. Pastiin sama ya teman-teman. Oke, kita bakal mulai. Nah, ini buat portnya bisa disesuaikan sama port kalian ya. Bisa port 3000, port 9000, port 8000. Bisa disesuaikan aja ya buat portnya. Nah, kita nanti bakalan praktek tentang CRUD yang tadi ya. Jadi dia bakal nambahin update, delete. Di contoh sesi hands-on kali ini kita bakal bikin eh, kayak buku gitu ya. Jadi kita bakal nambahin judul sama outdoornya. Boleh sambil dipraktakin juga ya teman-teman.
Swagger ini fungsinya buat kita melihat dokumentasinya ya. Eh, Ini aku bakal buka sebentar, atau kalian bisa cek aja di GitHub-nya. Nah, di sini karena aku pakai kode space ya, jadi aku URL-nya ini dari GitHub-nya langsung. Tapi kalau buat kalian, karena dari localhost bisa pakai kayak gini, URL-nya localhost dan port yang kalian pakai gitu. Kemudian di sini ada path-nya. Nah, ini tuh fungsinya buat memudahkan komunikasi kita sama si front end ya, teman-teman. Terus buat dokumentasi biar eh, lebih gampang buat dibaca, lebih gampang buat dipahami gitu. Jadi kita pakai Swagger ini. Oke. Nah, ini tuh fungsinya dia tuh buat nge-load si Swagger-nya. Selanjutnya kita bakal bikin root-nya ya.
Nah, di sini kita bakal pakai kode status 400 ya. Kalau misal data dia tuh nggak lengkap. Transnya, terus nyambung. Nah, di sini kita bakal nambah ID, terus kita tambahkan judul, router, oke. Terus ini buat nambahin buku baru. Nah, kalau berhasil, kita pakai kode status 201 ya. Oke, nyambung. Ya. Nah, ini kode buat kita eh, post. Oke.
Ini sama ya kayak yang di atasnya.
Udah minum. Boleh sambil diikutin ya teman-teman. Oke, Kak. Nah, jadi kalau misal buku yang dicari tidak ditemukan, kita pakai kode 404. Kalau berhasil, kita pakai kode 200. Aku tidak temukan. Nah, ya. Selanjutnya kita bikin buat menghapus sama kayak tadi.
Nah, ini tuh bebas ya, bisa diisi apa aja. Dia tuh buat penanda kalau si server ini udah nyala gitu. Misal di sini kita pakai header satu. Nah, karena kalian pakai localhost, kalian pakai yang atas ya, yang di localhost. Tapi kalau pakai kalau ada yang error boleh ditanyain aja ya teman-teman. Buat file JSON sama tsconfig-nya boleh disesuaikan. Jadi nggak di copy semuanya ya yang aku taruh di GitHub.
Kak, itu share screen-nya nggak ada? Nah, baru muncul. Oke. Nah, ini ya. Jadi pastiin buat strukturnya udah ada package JSON, ada Swagger, config, sama sih semuanya sama kayak yang udah aku upload di GitHub ya. Nah, ini ada yang ketinggalan. Buat portnya sama linknya bisa disesuaikan ya teman-teman. Kalian pakai port berapa? Sama kalau linknya kalian pakainya localhost di Swagger ini. Buat ngerunningnya kayak biasa ya, npm run dev. Nah, terus nanti bakalan muncul si portnya di sini. Udah aman teman-teman, gak ada yang ketinggalan di bagian indeksnya. Teman, Kak. Oke, boleh dibuka langsung aja ya link localhostnya. Sampai dia tuh muncul ini ya, kayak buat kita nambah, delete, update. Nah, kayak gini. Kayak gini teman-teman. Udah keluar kayak gini semuanya kan ya. Oh ya, buat di sini nanti kalian boleh pilih yang localhost ya. Karena runningnya di localhost di Swagger-nya. Jadi bisa pilih yang ini. Nah, tapi karena aku pakai kode space jadi aku pakai yang atas. Oke, kita bisa langsung try out aja. Nah, nah, dia nih udah masuk ya teman-teman. Kode responnya dia 201. Kita coba lihat di bagian gate-nya. Nah, oke, udah masuk juga ya. Kalau
kalian udah muncul kayak gini, berarti udah aman ya teman-teman, udah bisa dicoba juga, bisa tambah buku, update buku, lihat buku, hapus buku. Jangan lupa di bagian servernya kalian pilih localhost. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang error atau ada yang ketinggalan? Aku balik ke sini ya. Atau ada yang mau bertanya? Boleh aku open sesi Q&A ya. Sebelum kita lanjut ke penugasan nanti. Nah, ini disesuaikan sama punya teman-teman ya. Ini juga. Nah, boleh bertanya aja teman-teman kalau ada yang bingung atau ada yang Oh, mau error. nanya, Kak. Boleh. Yang di method put itu tuh yang ada titik 3 kali itu buat apa ya? Di yang put masalah. Oh, yang put. Nah itu ada titik 3, terus books, terus eh, yang keduanya request body. Buat apa itu ya? Si titik tiganya. Itu tuh buat urutannya ya. Jadi tuh di posisi urutan keberapa buku itu ada gitu. Makanya dia pakai index. Jadi buat kita cari urutannya gitu. Kan dia kan put kan update kan ya. Nah, itu. Jadi kita cari urutannya pakai yang titik-titik ini. Pakai index. Oke, Kak. Ya, ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Pastiin portnya udah nyala hijau kayak gini ya. Dan udah aman buat di running. Di bagian ini app AppGet dia tuh buat ngasih tahu kalau API kita atau server kita tuh udah nyala ya, yang bagian sini. Kemudian yang di bawahnya ada listen, dia tuh buat ngaktifin server biar dia bisa mulai nerima koneksinya gitu. Yang mau bertanya lagi teman-teman? Kalau ada yang error, tapi udah sama persis nih kodenya, tapi masih ada yang error, bisa dicek di ininya ya, di tes config atau di package JSON-nya. Soalnya takutnya kita beda beda versi. Nah, bisa dicek aja di sininya. Terus buat yang ini, yang mainnya, karena kita ngasih namanya index, jadi kita taruh di sini index.ts ya. Tapi kalau misal kalian kasih nama filenya beda, berarti
Aku bilang kalau misalkan mocking tuh nggak pakai data asli, jadi dia nggak pakai ke database asli. Nah, tadi kan kita udah sempet nambahin yang ini kan, yang bumi, novel bumi dari Tarelie. Nah, coba kita refresh. Nah, dia bakal hilang. Jadi ini tuh mocking, dia tuh setiap kita refresh, nanti datanya hilang gitu, karena dia tuh nggak nyimpen ke database aslinya. Itu teman-teman. Nanti kalian bakalan belajar di database asli itu di study group ke-8 ya. Sekarang kita pakai mocking dulu. Gitu. Jadi setiap kita refresh, data kita bakal hilang. Nah, udah nggak ada. Ada yang mau ditanyain teman-teman terkait mocking, express? Aku open Q&A sampai jam 15.50 kali ya, ya 15.50. Ya Kamu mau boleh, nanya boleh nggak? boleh. Kalau di Express.js kadang error yang harus diperhatiin apa ya? Error yang harus diperhatiin. Eh, Biasanya tuh di bagian JSON-nya ya, biasanya tuh ada konflik antara JSON sama si ininya. Makanya di JSON itu harus disesuaikan. Terus bisa juga errornya di config ininya. Karena kan ada yang dirubah-rubah tuh. Jadi di sininya juga dirubah. Misalnya bagian ini nih. Ini di file asli waktu kita nge-config test JSON itu tuh nggak ada. Nah, kita tambahin dulu gitu. Biasanya lebih seringnya karena konflik sih. Atau misalkan karena kita belum manggil di sini, mungkin portnya salah. Itu teman-teman. Masih nggak? Oke, jangan Boleh lupa lihat ya. yang post gak? Method Boleh. post. Ini ya. Nah, nanti buat tugas minggu ke-5 ini ngelanjutin dari project ini ya teman-teman. Jadi pastiin kalau project yang ini udah aman. Soalnya nanti buat lanjut ke penugasan. Itu ngelanjutin yang ini aja. Jadi nggak mulai dari awal. Ya teman-teman boleh bertanya. Di kolom chat juga nggak apa-apa kalau nggak mau on mic. Ini ada book dot push itu tuh buat nambahin buku baru ya di sini.
Nah, terus kenapa kita pakai dead null yang atas? Itu tuh karena em, biar ID kita tuh unik berupa timestamp. Makanya kita pakai dead null. Jangan lupa buat kode-kodenya juga ya teman-teman. Takutnya salah masukin kode. Mau Nah, tanya kalau Kak, boleh, yang di metode post, di metode delete, saya masih bingung si alurnya di bagian yang filter itu filter fungsinya buat apa ya? di delete ya. Iya, delete. Jadi tuh filter fungsinya buat nyaring ulang ya. Jadi kita nggak hapus buku dengan cara menyaring ulang. Jadi kita simpan semua buku yang ID-nya, eh, bukan ID-nya yang pengen dihapus, tapi bukunya gitu. Jadi fungsi filter tuh buat itu. Itu tuh kayak looping atau gimana Kak? Yang di dalamnya tuh, yang BID. Eh, B, BID itu kondisi penyaringannya ya. Jadi gini, kalau misal ID bukunya tuh nggak sama dengan ID yang mau dihapus, dia hasilnya true, maka dia bakal disimpan. Kita tuh kayak nyocokin ID-nya gitu loh. Kalau misal ID-nya nggak sama dengan ID yang mau dihapus, dia bakalan disimpan gitu. Hasilnya true. Tapi kalau misal ID bukunya sama dengan ID yang mau dihapus, maka dia hasilnya false. Makanya dia dibuang. Soalnya buat di bagian sini, kita tuh buat ngehapus tuh berdasarkan ID. Nah nih, book ID gitu. Oh iya. Oke, paham Kak. Makasih Kak. Oke. Yuk, ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Sebelum kita lanjut ke penugasan ya. Nah, ini kita pakai Gitignore biar waktu kita upload ke GitHub, kita nggak perlu upload ini node modulnya. Jadi kita cukup upload Gitignore-nya aja. Soalnya kan ini kan isinya banyak banget ya. Tuh, banyak banget. Kalau ke-upload semua ke GitHub tuh lumayan berat ya. Tapi buat di GitHub yang aku tadi kirim linknya itu cuma sebagai contoh aja. Buat kalian nanti cukup upload Gitignore aja. Karena dia udah nyimpen ini, node modul. Ya, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Kita lanjut ke penugasan ya.
Nah, ini tugas minggu kelima. Jadi kalian tugasnya menambahkan fitur tahun terbit di setiap buku, serta bikin satu endpoint tambahan biar dia cari buku berdasarkan judul. Nah, kalau tadi kan berdasarkan ID kan? Nah, kalian bikin tuh endpointnya berdasarkan judul buku gitu. Nah, ini ada kriteria pengerjaannya. Yang pertama tuh kalian modifikasi datanya, jadi setiap data wajib memiliki properti tahun gitu. Misalkan gini, ada ID, satu, judulnya Laskar Pelangi, outdoornya, terus ada tahun terbitnya. Nah, tugas kalian tuh nambahin tahunnya. Terus yang kedua, update endpoint post. Nah, pastikan saat menambah buku baru, user wajib mengirimkan tahun. Kalau tadi kan kita baru nambahin judul sama penulisnya ya. Kalau sekarang, kalian nambahin tahunnya juga. Gunakan status code 400 bad request jika tahun atau judulnya tuh kosong gitu. Jadi nggak boleh ada yang kosong ya teman-teman. Kemudian yang ketiga buat endpoint baru yaitu search. Terus yang keempat update Swagger dokumentasi. Tambahkan deskripsi properti tahun pada bagian post dan put di file Swagger yang udah aku share tadi. Terus tambahkan root search di dalam file Swagger juga. Jadi tugas kalian bikin nambahin tahun sama bikin endpoint buat cari buku. Tuh. Ada yang mau ditanyain tentang tugas ini, teman-teman? Buat cari tahunnya sama ya, pakai filter juga. Cuma bedanya bukan ID, tapi berdasarkan judul. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya, atau terkait materi yang tadi, atau mungkin ada terkait codingannya, ada yang belum sesuai, boleh ditanyain aja ya, teman-teman. Nah, ini buat tugas minggu kelima. Itu buat yang search. Eh, buat si nyari judulnya itu harus sama persis atau misalkan ada dua buku nih yang judulnya awalnya ada Laskar juga. Nah itu dua-duanya eh, gimana ya? Ketangkep juga atau enggak? Atau yang harus sama persis? Yang harus sama persis ya, teman-teman. Yang sama persis, oke. Jangan lupa buat diupdate di Swagger-nya ya. Oh ya, buat pengumpulan tugasnya itu kayak biasa dalam bentuk GitHub ya. Jadi nanti kalian taruh aja link GitHub-nya di form yang nanti bakal kita bagiin. Gitu. Buat deadline tugasnya sama kayak minggu-minggu yang lalu, hari Sabtu malam, malam minggu. Itu buat deadline tugasnya. Ya teman-teman yang mau bertanya, boleh ditanyain aja.
Aku open pertanyaan sampai jam 4 ya. Baru nanti kalian balik lagi ke main room. Nanti di sana kalian jangan keluar dulu kalau habis ngisi absensi, karena bakal ada penjelasan tentang juara GCP. Boleh tanya-tanya teman-teman. Sebelum kita akhiri study group kita yang kelima, mungkin bisa tanya tentang tugasnya, ada yang masih bingung, atau tentang materinya, boleh tanya apa aja ya, biar kalian jadi super member. Sama nanti kalau udah di main room, jangan keluar dulu, karena bakal ada sosialisasi tentang juara GCP. Kan kalian udah nge-follow Instagramnya kita tuh, udah berseliweran ya harusnya tentang juara GCP. Atau tentang eh, kalian nge-follow Google Google yang lain, itu udah pada post Twibbon tentang juara GCP. Nah, itu buat info lebih lanjutnya bakal dijelasin di main room. Jadi jangan keluar dulu ya teman-teman. Nanti buat soalnya bakal ada eh, hadiah menarik di sana. Ya, yang mau tanya-tanya boleh tanya aja di kolom chat kalau nggak mau on mic, atau mau on mic juga boleh, tentang tugasnya atau tentang materinya atau tentang codingannya. Boleh tanya aja ya teman-teman. Walaupun tadi kita terkesannya nyimpen data, tapi itu sebenarnya kita nggak ke database-nya ya. Itu cuma mocking aja, makanya waktu kita nge-refresh datanya hilang karena nggak disimpan di database. Study group minggu depan baru nanti kalian belajar database ya, pakai Postgres. Ya, ada yang mau ditanyain teman-teman? Nah, ini buat link slide-nya. Nanti juga bakal aku share. Terus link indeks yang barusan kita praktekin di hands-on tadi juga bakal aku share. Nanti aku upload ulang filenya. Bakal update GitHub yang udah aku share tadi. Ini buat link PPT-nya ya. Nah, ini buat referensinya. Oke,
Karena udah jam 4, kita akhiri dulu ya sesi study group kita yang kelima. Semoga dari yang kita praktekin sama materi yang tadi aku jelasin ada manfaatnya buat kalian. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjain dan tetap semangat buat study group kita yang keenam ya buat minggu depan. Nanti bakalan lebih banyak yang kalian pelajarin gitu. Oke, boleh lanjut ke main room ya teman-teman.